Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan, saya Azmi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai dasar-dasar switching dengan subbab fokus pada TDM, FDM, dan WDM. Kita mulai saja. Dasar-dasar switching. Apa sih dasar-dasar switching itu apa sih? Switching itu menurut kesimpulan yang saya baca merupakan pengalih jaringan. Jadi ada beberapa jaringan itu nanti dialihkan. Proses switching ini sebuah mekanisme ya. Nah, di sini ada permasalahan. Lihat pada gambar. Nah, di sini ada komputer dan printer. Nah, komputer dan printer ini menggunakan topologi point to point. Pada gambar sebelah kanan juga menggunakan topologi point to point dengan 3 perangkat, dan masing-masingnya ini dihubungkan. Ujung-ujungnya ini dihubungkan dengan kabel. Nah, lalu bagaimana jadinya kalau misalkan perangkatnya lebih dari 3? Nah, ini maka akan cukup rumit, tidak praktis menggunakan topologi point to point. Lalu bagaimana solusinya? Nah, solusinya yaitu menggunakan mekanisme switching. Nah, suatu jaringan komunikasi menyediakan solusi untuk menghubungkan sejumlah besar ujung sistem. Nah, ini kan sistem yang lumayan besar nih, perangkatnya banyak. Maka dibutuhkanlah switching. Lalu prinsipnya itu pertama, terdapat 2 tipe perangkat, end system dan node-node titik penghubung. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya tunjukkan gambarnya. Kemudian masing-masing node dihubungkan dengan sedikitnya 1 node. Nah, jadi antara penghubung ini sedikitnya dihubungkan dengan 1 node. Kemudian selanjutnya, node-node jaringan membawa informasi dari sumber ke tujuan ujung sistem. Nah, ini nanti yang disebut dengan pengalihan dari masing-masing node nih. Misalkan ada 2 node dengan end system 3. Nah, ketika end system ini misal A, B, C, node-nya 2 nih, A sama B. Nah, ketika si A nih, end system mau mengirimkan ke C misal. Nah, topologinya itu end system A menghubungkan node A, kemudian node B, baru si end system C. Nah, ketika si A mau mengirimkan data ke si C, nah berarti kan melalui node A dulu. Nah, di node A inilah dialihkan, di switching menuju ke node B, node selanjutnya baru ke si C. Nah, dengan catatan node-node jaringan tidak mengenerate informasi. Jadi tidak membuat informasi ya, hanya melakukan pengalihan. Nah, di sini gambarnya. Nah, ini end system yang kotak pink ini ada 4, end system. Nah, end system ini bisa berbentuk apa aja? Bisa misalkan telepon, kemudian smartphone, ya sama mobile communication. Terus komputer, end system. Nah, kemudian di sini yang hijau bulat ini merupakan node-node. Nah, sesuai prinsipnya, minimal masing-masing node itu dihubungkan dengan 1 node. Nah, kalau dilihat di sini pada gambar, ini paling sedikit 2 ya, dihubungkan dengan 2 node. Nah, bentuk dari node-node ini bisa berbentuk apa saja. Ada switch, ada router, ada gateway. Nah, ini. Nah, klasifikasi jaringan. Pada pemaparan kali ini, saya akan berfokus pada sisi kiri, Circuit Switch Network, FDM, TDM, dan WDM ya. 4. Nah, Circuit Switch. Dalam jaringan circuit switch, suatu jalur komunikasi yang dedicated circuit disediakan antara 2 stasiun melalui node-node jaringan. Nah, 2 stasiun ini misalkan bentuknya komputer ya. Berarti 2 komputer. Nah, berarti antara 2 komputer ini ingin melakukan komunikasi nih melalui node-node jaringan. Nah, circuit switch
jalur yang dedicated ini disebut circuit switch connection atau circuit. Sebuah sirkuit menduduki kapasitas yang fix dari setiap link sepanjang hubungan dilakukan. Kapasitas yang tidak terpakai tidak dapat digunakan oleh sirkuit lain. Nah, kemudian circuit switch, data tidak dapat didelay pada switch. Nah, maksud dari menduduki sebuah kapasitas yang fix itu, misal, dalam satu link itu, nah si dua stasiun ini nih, itu dia menggunakan jaringan sirkuit dedicated, jalur dedicated, menduduki kapasitas yang fix. Misalkan satu link nih ada dedicated, jalur dedicated. Nah, menduduki sebuah kapasitas yang fix dimaksud ini, yang bisa menggunakan jalur ini itu hanya si komputer A dengan komputer B. Yang ini, dua stasiun, dua komputer. Nah, hanya data jalur yang bisa dipakai untuk mengirim terima data itu hanya bisa dilakukan oleh si komputer A dengan si komputer B, misal. Lalu bagaimana misal ada komputer C nih mau mengirim data, nah misalkan ke C dengan D. Nah, si C ini komputer itu nggak bisa pakai jalurnya yang punya si AB. Dia harus membuat jalur baru lagi, entah itu sirkuit atau lainnya. Nah, jadi menduduki kapasitas yang fix itu seperti itu, tidak bisa dipakai oleh stasiun yang lain. Itu. Nah, komunikasi sirkuit switch meliputi 3 fase. Yang pertama, pembentukan sirkuit. Yang kedua, transfer data. Nah, di sini komunikasi terjadi. Yang ketiga itu pembubaran atau terminasi sirkuit. Terminasi itu semacam mengakhiri koneksi. Terminasi. Nah, kemudian sinyal sibuk dibangkitkan bila sirkuit tidak tersedia. Nah, misalnya seperti kalau kita telepon. Kalau kita melakukan panggilan telepon, misalkan A dengan si B nih sedang melakukan panggilan. Nah, kemudian si C itu mau melakukan panggilan dengan si A. Nah, ketika si C mengirimkan sinyal, maka tidak dapat terhubung karena sirkuitnya itu sedang dipakai oleh si B yang mengarah ke A. Maka sinyal sibuk ini biasanya bentuknya, misalkan contoh ya, kalau kita melakukan telepon itu mohon maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk, mohon coba beberapa saat kembali. Nah, misal contoh kayak gitu. Kemudian ada circuit switch digunakan pada jaringan telepon. Nah, jaringan telepon kan ISDN atau Integrated Service Digital Network. Nah, sebelum masuk ke TDM, FDM, dan WDM, itu ketiga itu menggunakan sistem yang namanya multiplexing. Nah, apa sih multiplexing itu? Di sini pemakaian bersama kapasitas link oleh beberapa stasiun dengan cara menggabungkan data dari semua stasiun tersebut. Nah, ini N input. N input ini jika pada penjelasan itu beberapa stasiun ya, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dari ke-9 stasiun ini itu sinyalnya ini digabungkan ke dalam satu link, misal satu kabel. Nah, kemudian, di sini ada penjelasannya nih, satu link N channel, artinya bisa beberapa channel dalam satu link. Nah, kemudian ketika masuk ke perangkat tujuan, itu sinyal akan di demultiplexing, dikembalikan lagi ke sinyal-sinyal yang awal pertama kali masuk, misalkan masuk 9, nanti akan keluar 9 lagi. Nah, itu namanya proses demux. Inputnya 1, outputnya banyak. Kalau proses mux atau multiplex itu masuknya banyak, keluarnya 1. Nah, kenapa multiplexing? Semakin tinggi laju data, semakin cost efektif fasilitas transmisi. Nah, biayanya semakin semakin efektif lah, nggak membutuhkan biaya besar, biayanya ringan gitu. Kemudian kebanyakan perangkat komunikasi data membutuhkan dukungan laju data yang
relatif tidak terlalu besar. Ya, kebanyakan perangkat. Nah, misalkan seperti yang tadi, kalau misalkan perangkatnya banyak, itu tidak menggunakan teknologi MUX ini, maka akan menghabiskan biaya yang cukup besar untuk menghubungkan antara satu sama lain. Nah, gitu. Nah, kemudian masuk ke subbab yang frekuensi division multiplexing. FDM ini membagi spektrum frekuensi ke dalam kanal-kanal logik dan menempatkan setiap informasi dialirkan pada satu kanal logik. Nah, misalnya ini sort 1, 2, sampai 6. Nah, ini kanal logik nih. Satu link ibaratnya. Dalam satu link ini, itu bisa mengirimkan beberapa sinyal. Dengan catatan harus beda frekuensi. Misalkan dalam satu link, itu bisa mengirimkan sinyal secara bersamaan, namun beda frekuensinya. Nah, terlihat pada gambar sini, channel 1 menggunakan frekuensi 1, channel 2 menggunakan frekuensi 2. Nah, ini channel 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan kanal-kanal logik. Kanal-kanal logik menempatkan setiap informasi dialirkan pada satu kanal logik. Nah, ini kanal logik. Nah, ini frekuensi untuk kanal-kanal logiknya. Nah, jadi frekuensi division multiplexing itu mampu mengirimkan data secara bersamaan, namun dengan frekuensi yang berbeda. Gitu. Nah, kemudian TDM, time division multiplexing. TDM merupakan sejumlah sinyal. Sinyal dapat dibawa pada satu medium transmisi tunggal dengan mengirimkan sinyal tersebut sesuai dengan urutan waktu. Nah, kalau di FDM tadi, satu medium, itu frekuensinya bisa berbeda-beda. Misalnya contohnya ini, radio. Nah, radio itu kan mediumnya kan udara ya, udara. Nah, kenapa kita bisa mendengarkan, misalkan radio Prambors, Bahana, terus Jack FM. Nah, dalam satu medium, karena antara ketiga radio tadi, Prambors, Jack, dan Bahana itu menggunakan frekuensi yang berbeda. Tuh, makanya kenapa ketika kita mendengarkan salah satu dari channel radio itu tidak ada yang namanya bentrok. Nah, itu. Kemudian yang TDM tadi. Nah, TDM ini mengirimkan sinyal berdasarkan urutan waktu. Jadi sini ada sort 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini pengirimannya itu berdasarkan slot waktu ya. Sinyal 1 misalkan waktunya sekian. Kemudian setelah selesai sinyal berikutnya dikirimkan. Nah, ini TDM. Ada beberapa poin. Yang pertama, waktu dibagi dalam frame-frame yang panjangnya fix. Nah, lihat pada gambar frames. Nih, berarti di sini ada 3 frame ya. 1, 2, 3. Setiap frame mempunyai sejumlah slot waktu yang tetap ukurannya setiap frame. Nah, berarti dari satu frame ini nih, itu mempunyai slot waktu yang sudah ditetapkan ukurannya. Nah, misalkan pada gambar ini berarti satu frame bisa berisi 2 slot ya. Time slot, bisa berisi 2 time slot waktu. Nah, poin yang ketiga, setiap sirkuit berisi 1 atau lebih slot per frame-nya. 1 atau lebih slot per frame-nya. Nah, ini satu sirkuit nih, bisa berisi 1 atau lebih slot per frame-nya. Jadi bisa lebih dari 3 per frame-nya. Nah, terus satu frame-nya ini bisa lebih dari 1 atau lebih slot. Ya, gitu. Nah, di sini misal ada antara end system dengan end system ya. Ini mau mengirimkan data, di sini ada 3 sinyal nih. Nah, dalam satu frame itu, nah frame yang pertama itu dikirimkan 2 sinyal terlebih dahulu. Nah, ini slotnya ini nih, 2 slot. Nah, itu di satu frame dikirimkan, setelah dikirim pada waktu tertentu, terus yang slot yang kedua itu dikirimkan lagi pada frame yang berikutnya. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah wavelength division multiplexing. Nah, antara ketiga
FDM, TDM, WDM. Nah, WDM ini yang membedakannya yaitu penggabungan sinyalnya itu ada pada panjang gelombang. Nah, WDM ini biasa dipakai untuk jalur komunikasi optik ya, dimana yang warna-warna ini adalah panjang gelombangnya. Nah, sebuah teknologi yang mengalihkan sejumlah sinyal pembawa optik ke serat optik tunggal dengan menggunakan panjang gelombang optik yang berbeda, yaitu warna dari sinyal laser. Nah, ini inputnya nih. Nah, kemudian setiap panjang gelombang membawa sinyal individu yang tidak mengganggu panjang gelombang lainnya. Jadi dalam satu link itu bisa mengirimkan beberapa panjang gelombang. Nah, dan masing-masing dari mereka itu tidak mengganggu karena gelombangnya yang berbeda. Nah, itu sedikit kesimpulan dari ketiga ini. Sama-sama sistem multiplexing yang membedakan kalau WDM itu panjang gelombang. Kalau time division multiplexing itu pengiriman sistem multiplexingnya itu berdasarkan waktu. Nah, kalau frekuensi division multiplexing itu penggabungannya berdasarkan frekuensi. Jadi frekuensinya harus berbeda. Nah, kalau TDM ini frekuensinya bisa sama, namun yang membedakan itu waktunya. Nah, itu. Nah, WDM ini digunakan untuk komunikasi yang jangka panjang dan jalurnya panjang, komunikasi jarak jauh, kemudian bisa membawa kapasitas yang cukup besar, sangat besar. Nah, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.